semuanya, selamat datang di podcast kami yang berjudul Korupsi, Mengapa Tidak Harus Peduli. Nah, pada episode ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu apa itu korupsi, penyebabnya, serta bagaimana upaya pencegahannya. Nah, terutama melalui pendidikan anti korupsi yang ditanamkan pada peserta didik sejak sekolah dasar. Nah, saya di sini ditemani 4 narasumber kita yang cantik-cantik dan ganteng. Di sini ada Chandra Pratama, ada Rina Astuti, ada Nadine Bradianti, dan ada Maria Desi yang ini. Nah, sebagai pembukaan saya ingin bertanya kepada Chandra. Chandra, apa sih korupsi dan contohnya di Indonesia? Korupsi ya. Jadi korupsi menurut saya merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Adapun contohnya seperti menerima suap, penggalangan anggaran, dan manipulasi data. Di Indonesia kita sering melihat kasus-kasus seperti korupsi dana bansos, korupsi proyek pembangunan, dan penyalahgunaan anggaran pendidikan. Dan itu pun dampaknya sangat luas. Betul, dampaknya itu yang besar ya. Nah, untuk Nadine sendiri apa sih dampak bagi masyarakat dan negara? Baik, dampak dari korupsi itu sendiri cukup serius, seperti hilangnya kepercayaan kepada pemerintah, pembangunan terhambat, fasilitas publik menurun, dan kemiskinan meningkat. Bahkan di sektor pendidikan, korupsi bisa membuat fasilitas pembelajaran menurun karena dana yang tidak digunakan pada semestinya. Nah, jadi jelas ya bahwa korupsi bukan hanya sekedar masalah hukum, tapi juga merusak kehidupan seseorang. Nah, kita semua pasti ingin tahu penyebab korupsi. Saya bertanya kepada Rina, faktor apa saja yang dapat menyebabkan korupsi itu terjadi? Baik, ada beberapa faktor utama penyebab korupsi, yaitu kurangnya transparansi dalam pengolahan anggaran, budaya permisif di mana masyarakat menganggap korupsi hal yang biasa, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, dan gaya hidup konsumtif sehingga seorang merasa perlu mencari keuntungan secara tidak sah. Karena itu, pendidikan karakter anti korupsi itu perlu dilakukan oleh anak didik, yaitu agar nilai integritas kita itu lebih tinggi dan lebih kuat. Menarik sekali ya. Dari sudut psikologi pendidikan sendiri, ya, bagaimana sih peran sekolah dalam mencegah korupsi sejak dini? Baik, sekolah itu memiliki peran yang sangat penting ya. Pendidikan anti korupsi dapat ditanamkan melalui nilai-nilai kejujuran, ketanggung jawab, kepedulian, dan kedisiplinan. Nah, misalnya dengan menggunakan kuota kejujuran, terus proyek kelas, setelah itu cerita moral, dan keteladanan guru. Nah, anak-anak harus dibiasakan bersikap jujur dalam hal sekecil apapun, seperti mengembalikan barang dan tidak mencontek. Nah, mereka harusnya belajar bahwa tindakan sekecil apapun akan mempengaruhi karakter mereka. Gitu. Terima kasih Kak Sisi. Jadi penanaman nilai anti korupsi itu sangat penting ya bagi peserta didik. Nah, untuk program pencegahan korupsi sendiri, apa sih program yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah melakukan strategi program seperti Gerakan Nasional Revolusi Mental, pendidikan anti korupsi dalam kurikulum, e-government untuk transparansi layanan publik. Tapi di balik itu semua belum sepenuhnya efektif berjalan karena masih ada celah-celah seperti dalam budaya birokrasi, terus budaya pejabat integritas. Baik, lalu bagaimana peran masyarakat? Peran masyarakat yaitu menindak yang melakukan suap atau menindaklanjuti kepada hukum dan menerapkan sikap kepada anak sejak dini, yaitu bertanggung jawab dan menanamkan sikap kejujuran. Juga peran bagi pemerintah bukan hanya melakukan sesuatu yang bertujuan dalam hal penegak hukum itu, tapi juga peran masyarakat penting bagi korupsi tersebut. Nah, setuju sekali. Nah,
Yang terakhir, bagaimana peran individu dalam mencegah korupsi, terutama sebagai calon pendidik? Saya sebagai individu, kita harus memulai dari diri sendiri, yaitu menjaga integritas seperti jujur dalam tugas, waktu, dan hal sekecil apapun. Maka kita harus memberikan contoh juga untuk adik-adik kita dan siswa kita nanti, seperti tidak melarang menconten, memanipulasi data, dan mencari jalan lintas. Maka guru adalah teladan. Perilaku anti korupsi harus terlebih dahulu dari guru. Baik pendengar semua, kita sudah berada di penghujung podcast. Dari pembahasan hari ini, kita belajar bahwa korupsi merusak kehidupan bangsa. Penyebabnya beragam, dan pencegahannya harus dilakukan bersama, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga individu. Nah, yang paling penting, pendidikan anti korupsi harus ditanamkan pada peserta didik sejak dini, agar mereka tumbuh menjadi generasi berintegritas. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah berbagi wawasan. Saya Dika Andika, pamit undur diri. Semoga bertemu di episode selanjutnya.